Oke, silakan Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko. Halo. Halo Pak Joko. Oke, Pak Joko mungkin belum sempat. Nah, yang terakhir ini Pak Hasim Asari. Pak Hasim Asari. Mungkin silakan Pak Hasim. Sebelum Pak Joko nanti kita coba. Ya, Pak Hasim bisa dicoba. Silakan Pak Hasim kalau ada pertanyaannya. Bisa langsung ke dua-duanya antara Prof Eko atau Dr. Dani. Silakan. Ke Prof Eko. Oke. Ya, silakan, Pak Hasim. Tadi dijelaskan terkait dengan pemanfaatan 4.0 semua menggunakan sensor dan semua sudah terdigitalisasi. Tadi disampaikan akan ada workshop terkait pembuatan cetak biru dan lain-lain sebagainya. Itu apakah ada persyaratan atau yang berminat hanya mendaftar? Terima kasih. Oke, baik. Ya, itu yang pertama. Mungkin untuk Pak Coko sudah bisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk Pak Hipi Pusat. Oh, baik-baik. Oke, kalau gitu sesi pertama kita cukupkan. Silakan Prof, kalau ada yang bisa disampaikan. Dijawab dulu, nanti kita buka ke sesi kedua. Ya. Oke, terima kasih Pak Hasim tadi ya. Oke, Ya, Pak Hasim. jadi untuk yang workshop ini, oke silahkan mendaftar dulu. Tapi memang ini tentunya ada persyaratan karena ini kita akan lakukan selama 5 hari ya intensif. Kemudian untuk para pemimpin rumah sakit, sehingga akhirnya nanti kita semua ataupun mereka bisa membuat master plan, kemudian cetak biru dan juga DED ataupun bagaimana detail desain untuk membuat sistem fisik maya. Jadi silakan mendaftar. Cuman kami belum berikan persyaratannya sekarang ini. Saya ingin tahu dulu secara pasar apakah banyak nggak yang berminat untuk melakukan ini. Kalau banyak ya nanti kita akan coba, tapi kalau tidak ya nanti ya saya masih melihat bagaimana animonya dari kawan-kawan sekalian di Indonesia. Begitu kira-kira Pak Asim. Silahkan mendaftar aja dulu. Ya, terima kasih Prof. Mari. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan di Q&A. Kalau Pak Dani atau Prof ingin mencoba jawab, mungkin bisa diambil. Di sini yang pertama dari Dr. Trias Anggraini. Di tempat kami sudah memiliki master plan untuk SIMEKRES dan sudah dibuat, tapi konsultan yang membuatnya kurang bertanggung jawab karena source code tidak diberikan. Bagaimana sebaiknya kami? Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada dari Pak Agus Purnomo, berniat untuk mencoba aplikasi Semar, bagaimana cara mendapatkannya, gitu Prof. Ini rasanya rata-rata untuk Prof semua ini. Terus ini juga dari Pak Riyadno, tantangan saat ini adalah membuat sistem informasi kesehatan yang komprehensif dan integrasi antara sistem yang ada dengan Vaskes primer dengan Vaskes rujukan. Menurut Prof, bagaimana peluangnya pengembangan sistem tersebut? Nah, ada 3. Dari paling bawah ya, Oke. Ya. Oke, jadi yang pertama, ya tentunya ketika ada konsultan, tentunya kan di awal ada perjanjiannya. Saya nggak tahu, perjanjiannya di awal seperti apa. Kalau di awal tidak memberikan keterangan bahwa source code ini, kemudian bisa di-share, ya tentu misalnya, di awal sudah dijelaskan bahwa source code ini kemudian bisa di-share dan itu masuk dalam perjanjian, ya sebaiknya ya diperoleh gitu. Kalau tidak ya kan ada jalur hukum tentunya arahnya ke sana karena ini kan hubungannya dengan bisnis tentunya. Jadi menurut saya begitu. Lihat lagi kontraknya seperti apa. Cuman kalau di kontraknya tidak ada ya ya harus berdiskusi bersama. Ini gimana caranya. Cuman memang jarang saya rasa pengembang software yang kemudian memberikan source code-nya karena ini terkait dengan bisnis selanjutnya. Kecuali itu adalah open source ya. Nah, itu mungkin mau dikembangkan lebih lanjut. Itu yang pertama untuk Dr. Tris Anggraini. Kemudian Pak Agus Purwono tadi saya rasa sudah saya terangkan. Jadi cara mendapatkannya nanti Bu Nisa kayaknya memberikan angket.
Oke, nah di angket itu diisi, kemudian hubungi Ibu Nisa aja. Oke, untuk melakukan pendaftaran kira-kira oke seperti itu. Oke, kemudian jadi tantangan sekarang ini sistem informasi yang komprehensif dan integrasi antara sistem yang ada di Vaskes primer dan Vaskes rujukan. Nah, ini saya nggak tahu siapa yang harus melit ini. Tentunya kalau kawan-kawan dari IT, kawan-kawan dari telekomunikasi, dari dokter, kalau ada yang mau ngelit untuk ini tentunya karena masalah integrasi dan comprehensiveness ini masalah leading of the project. Jadi kalau misalnya memang ada leader ya kita support. Ya mudah-mudahan dari kementerian misalnya mengharapkan ini terjadi, ya bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada ya tidak. Nah, itu aja sih menurut saya. Kemudian nih saya baca lagi di atasnya ada satu lagi pertanyaan dari Dr. Endah Woro Utami dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar. Jadi rawat inap di resort, bagaimana perizinannya? SP dokternya ada tempatan, dan seterusnya. Nah ini ya nanti kita mungkin kembalikan ke Pak Asad tadi ya, mungkin beliau masih di sini, mungkin bisa menjawab ini. Apakah ada? Nah kalau dari kami dari sisi peneliti sih kami sangat inovatif, dan kalau ya nanti bisa benchmarking lah, di luar negeri, bagaimana itu bisa dimungkinkan. Nah kalau di luar negeri dimungkinkan kok, kenapa di Indonesia nggak dimungkinkan gitu? Apa bedanya gitu? Kenapa kita tidak lebih baik? Kalau itu lebih baik, kenapa tidak dilakukan? Nah itu, ya tentunya resiko-resiko tentunya kalau kementerian itu berpikir tentang resikonya, ya dan macam-macamnya. Itu nanti mungkin kementerian yang bisa menjawab. Jadi ini saya serahkan ke kementerian untuk menjawab pertanyaan yang dari Dr. Endah ini. Begitu Pak Indi? Ya, ada baik. lagi? Gitu ya. Baik, saya kira cukup. Kalau ada catatan, apakah Dr. Denny, Pak Denny bisa memberi bagi ini komentar atau apa dari pertanyaan-pertanyaan ini dari Pak Azhar? Ya, Dr. Denny dulu. Ya, silakan Dr. Denny. Ya, tadi ada pertanyaan mengenai masalah rekam medis ya, yang di awal-awal, yang apakah sistem yang konsultasi online itu dapat diwajibkan secara regulasi untuk melakukan rekam medis. Nah, berdasarkan Undang-Undang ITE ya, yang 2008 yang di Perpres 2016, sistem konsultasi online itu termasuk penyelenggara sistem elektronik, Pak. Dan penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit seluruh kegiatan penyelenggara sistem elektronik. Jadi sebenarnya sudah ada dasar hukumnya. Itu mungkin jawaban kami Pak untuk yang tadi jawaban. Kemudian kalau ya kami berharap Pak Ses dan Pak Azhar mungkin bisa kolaborasi Pak mungkin dengan teman-teman selama ini mungkin dengan teman-teman Dijen Aptika Pak Nyoman Adiarna Pak. Mungkin kita bisa lebih kolaborasi untuk bagaimana mewujudkan ini rumah sakit 4.0 dengan memanfaatkan potensi anak negeri ini. Mudah-mudahan bisa kita tidak harus impor yang mahal ya, Prof. Eko ya. Terima kasih Pak. Apa tadi Pak yang mau ditanyakan ke saya? Halo? Ya, Pak Azhar. Izin tadi apa pertanyaan ke saya Pak? Yang bisa saya jawab saya bisa bantu. Ya, yang pertanyaan Dr. Denny, kalau boleh kita kolaborasi, apakah memungkinkan Pak dengan Dijen Aptika? Oh, prinsipnya sih nggak jadi masalah Pak. Kalau misalnya kita mau berkolaborasi, tapi sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Eko, memang dalam membangun IT itu kita nggak bisa hit and run gitu ya. Tadi ada yang question answer saya baca sama istilahnya dengan vendor, kemudian vendor yang selesai. Karena sifat daripada IT di rumah sakit itu dia berkembang terus. Karena dia berkembang terus, automatically nggak bisa fit for all. Pasti ada keistimewaan-keistimewaan di suatu rumah sakit yang mungkin berbeda dengan rumah sakit yang lain. Sehingga kalau mengembangkan IT dengan vendor, maka kita harus berpikir jangka panjang. Bukan hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nggak bisa. Ini sudah banyak rumah sakit dan tanda kutip korban daripada vendor-vendor yang hanya mengembangkan IT dalam jangka pendek gitu ya. Terus terkait dengan kerjasama, silakan aja Pak, kita terbuka. Lebih-lebih dengan anak negeri ya, kenapa enggak gitu loh. Tapi tentunya kerjasamanya harus jelas, masing-masing pihak kewajibannya apa. Tentunya itu aja saya harapkan. Terima kasih Pak.
Oke, satu lagi tadi Pak Arsad, ada pertanyaan dari Dokter Endah ini. Jadi, oke, perizinan untuk tadi kan saya berikan contoh ke depan. Kalau misalnya rawat inap itu untuk tentu ya rehabilitasi tentunya ya. Oke, bisa dilakukan bukan di rumah sakit. Itu bagaimana? Apakah masih memungkinkan nggak? Sampai saat ini definisi daripada fasilitas kesehatan jelas Pak Prof Eko ya. Jadi Ya. adalah tempat dengan dalam tanda kutip dengan standar-standar yang harus dipenuhi kan begitu ya. Kalau rawat inap di rumah memang kita sudah tahu ada istilahnya home care kan begitu ya. Ya. Nah, ini memang dalam tanda kutip kalau misalnya ada dokter ke rumah kemudian rawatan home care di rumah atau misalnya di resort gitu ya. Sesuatu yang baru tapi kan tidak bisa hindari itu gitu loh. Tentunya kami akan pikirkan kaitannya karena kalau dia melakukan rumah atau di spa ini kan tekan SIP ya. SIP-nya dibatasin gitu loh. Kan gitu ya. Nah, cuma boleh 3. Nah, tapi kalau nggak dibatasin nanti satu orang praktek di mana-mana gitu ya. Ya tentunya kalau dilihat dengan definisi peraturan yang ada saat ini belum bisa Dok gitu ya. Tapi kita akan pikirkan ke depan supaya ada relaksasi lah terkait dengan pandemi ini seperti apa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab lagi nih Pak Indi, ada pertanyaan Ya. lanjutan tadi sepertinya. Oke, dari Dr. Tris Anggra ini. Oke, untuk mewujudkan smart hospital kira-kira waktu berapa lama dan besar biayanya berapa? Nah, smart hospital itu kan jangka panjang ya. Jadi tentunya tergantung perlu membuat pertama tentunya studi kelayakan, cetak biru. Nah, cetak biru ini bisa bertahun-tahun tentunya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tergantung pada visi rumah sakit kapan ini mau dicapai. Kemudian berapa investasi yang mau diberikan. Kemudian apa yang mau didapat. Tentunya perlu dibicarakan. Tidak bisa saya jawab bahwa 2 tahun, setahun. Jadi harus dilihat dulu rumah sakitnya dan bagaimana manajemennya di sana. Biayanya pun sama. Mau hampir gratis bisa pelan-pelan tentunya. Mau langsung mahal, memungkinkan. Ya kan vendor-vendor internasional juga mungkin ada kalau misalnya pakai. Tapi kalau dari anak negeri ya kita pelan-pelan untuk menuju ke sana. Sama-sama membangun misalnya. Jadi ini untuk yang mewujudkan smart hospital. Kemudian Pak Agus ini maksud saya bila mana terjadi pelanggaran tanggung jawabnya seperti apa ini saya nggak. Saya masih nggak paham nih pertanyaannya. Begitu baik. Pak Indi. Ya. Baik. Untuk sesi pertama kita cukupkan dulu ya. Boleh sedikit Pak Indi. Ya. Boleh Pak, silakan Pak Basar. Saya ada yang lagi, mungkin saya sebentar lagi saya meninggalkan. Jadi intinya begini, saya setuju dengan Prof Eko ya. Sebaiknya memang kalau kita mengembangkan smart hospital, sebaiknya memang lebih baik kita kerjasama dengan anak negeri ya. Karena sekali lagi pengembangan rumah sakit itu tidak bisa fit for all. Pasti ada yang berbeda dan akhirnya kalau Anda beli software yang langsung jadi itu bisa saya pastikan itu tidak bisa akan banyak kendalanya di lapangan. Terus tadi juga statementnya Prof Eko juga benar bahwa pengembangan rumah sakit itu bertahap, nggak bisa langsung jadi. Nah, mungkin mulai dulu dengan front office-nya. Setelah itu front office udah beres, kemudian masuk ke dalam lawat inapnya, abilinya. Panjang Pak, nggak. Kalau misalnya yang benar-benar itu nanti, kalau misalnya smart hospital itu smart ini udah bisa, rumah sakit akan terjadi efisiensi besar-besaran karena SDM-nya bisa dihemat, terus pembeliannya bisa dijaga, inventory stoknya nggak perlu banyak-banyak gitu loh. Kalau nanti udah berjalan dengan baik, tapi untuk mengembangkan itu maka memang harus dikembangkan dengan bertahap, disesuaikan dengan kemampuan SDM-nya gitu loh. Karena sekali lagi hati-hati dalam mengembangkan IT di rumah sakit karena sekali Anda berjalan kemudian kalau tidak hati-hati maka yang tadinya dibeli bisa mubazir. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Asar. Mungkin dari panelis mau ada yang tanya Pak Indi? Silakan aja. Ya, sebentar. Baik, kita cukup untuk sesi pertama, lalu kita coba buka sesi kedua. Kebetulan ini sudah ada Pak Coko Parulian yang tadi belum sempat bertanya. Silakan Pak Coko, kita masuk sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Silakan Pak Coko bisa lakukan pertanyaannya. Silakan Pak Coko. Suaranya? Halo, Pak Coko?
Suaranya belum terdengar, Pak Joko. Baik, baik. Baik, menjelang ini kita silakan ada yang mau bertanya, raise hand, lalu saya akan enable untuk bisa bicara. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya kira belum ada. Pak Jokowi mengalami kendala untuk berbicara, sudah di-open tapi tidak bisa. Oke. Oh, ada satu orang. Baik. Oke, Pak Rizky. Oke, Pak Rizky silakan. Oh, ini saya belum tahu. Oke, Mbak Nisa bisa bantu Pak Rizky jadi panelis karena di saya error. Oke, Pak Hendy. Baik. Rizky. Ya, bisa yang Rizky dijadikan panelis supaya bisa Pak. bicara. Oke, Pak. Bisa? Ya, Rizky Haryanto ya, Pak? Ya, betul, betul. Rizky Dwiyanda ya. Rizky Dwiyananda, oke. Change to panelis ya, promote to panelis. Yang saya punya error. Sudah, Pak. Oke, lalu. Oke, silakan Pak Rizky. Halo Pak Rizky, suaranya sudah terdengar? Halo, selamat Pak sore. Rizky. Ya, silakan Pak Rizky. Begini Pak. Pertanyaannya untuk siapa? Pertanyaannya mungkin buat yang bisa menjawab pertanyaannya aja. Oh baik, silakan Pak Rizky. Pertanyaannya begini, apakah semua atau elemen rumah sakit sudah siap untuk melaksanakan teknologi 4.0, di mana banyak sekali kekurangan sumber daya manusia yang ada di Indonesia? Bagaimana cara kita semua menyikapi, atau bisakah pemerintah membantu bagian dari kesehatan untuk menerapkan teknologi 4.0 secara cepat, tepat, dan bermanfaat bagi kita semua? Sekian aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, ini ada atendi kedua, Pak Nasir. Ya, silakan Mbak Nisa bisa dibantu Pak Nasir untuk bicara. Baik, Pak. Nasir Zubaidi ya, Pak Hendy? Ya, betul, betul. Oke, silakan Pak Nasir, sudah. Oke, Pak Nasir. Ya, Pak Nasir, bisa ajukan pertanyaannya, silakan Pak Nasir. Di enable dulu itunya, mute-nya, unmute dulu. Halo, Pak Nasir. Halo, di unmute dulu Pak Nasir. Oke, baik. Oke, baik. Saya kira cukup untuk pertanyaan ini. Silakan untuk dijawab untuk satu pertanyaan tadi. Mungkin bisa dijawab oleh Prof dulu. Ya, karena ini pertanyaannya mungkin ya saya sendiri ya tentunya tidak bisa menjawab secara baik ya. Karena ini kan apakah semua elemen sudah siap terkait dengan kekurangan SDM, kemudian penerapan teknologi 4.0 di rumah sakit. Nah, kalau dari sisi human capital-nya, sekarang kan pendidikan IT di Indonesia sudah di mana-mana. Mengerti. Nah, itu. Kemudian dari P sendiri bisa melakukan itu. Cuman kalau dari sisi dokternya, dari sisi yang lain-lainnya mungkin nanti dari Pak Arsyad boleh menjawab, atau mungkin Pak Denny juga bisa membantu. Bagaimana sih kesiapan mereka dari sisi SDM ataupun dari sisi lain. Begitu Pak Indi. Baik, baik. Ya, terima kasih Prof. Ya, Pak Ansar ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaannya? Kalau dilihat dari SDM, mau tidak mau, siap tidak siap, ya kita harus ikut, Pak. Ya, betul. Dokternya pun juga, waktu saya masih jadi dirut rumah sakit,
ya mau nggak mau tidak mau mereka juga harus ikut. Kenapa? Karena ini udah bukan lagi suatu kebutuhan rumah sakit, tapi ini kita bicara masa depan gitu loh. Kalau tidak mau mereka akan tertinggal gitu loh. Karena itu bisa ada hospital without wall dan sebagainya. Jadi kalau dibicara SDM-nya mau tidak mau mereka harus memang beradaptasi untuk mulai memanfaatkan IT. Nah, terus terkait dengan bagaimana pengembangannya, sekali lagi tidak ada IT yang fit for all buat rumah sakit. Tapi kalau ada rumah sakit yang dalam tanda kutip membutuhkan sistem rumah sakit, SIM, di Kementerian Kesehatan kita menyediakan gratis yang namanya GOS 2 ya. Cukup lumayan untuk rumah sakit yang belum punya sama sekali. Itu gratis, bisa datang aja ke Kementerian Kesehatan, bahwa ininya bisa di-download langsung. Tapi sekali lagi itu GOS 2 ini yang kita kembangkan dan kita akan berikan gratis ini bersifatnya tidak fit for all ya. Sekali lagi pasti ada pada saat penerapannya ada yang perlu dimodifikasi gitu ya. Nah, terus gimana cara mendapatkan mendapatkan tenaga IT ya yang handal? Sebenarnya ada beberapa istilahnya IT di rumah sakit Kementerian Kesehatan yang besar-besar, tapi background-nya justru bukan IT gitu loh. Ada yang sarjana kehutanan, Sarjito tuh ngembangin sarjana kehutanan, tapi dia punya punya minat dan tinggi, kemudian dia bisa belajar gitu loh. Ya itu tadi Prof. Eko bilang ada kursus-kursus segala macam. Itu kalau sekarang orangnya minat dulu nggak, karena pengembangan IT itu ngulik gitu loh. Kalau orangnya nggak minat, nggak bisa. Itu satu. Terus kedua, ini juga salah satu trik yang saya lakukan pada saat saya waktu di rumah sakit, karena biaya seorang IT itu besar, maka bisa aja pada saat rumah sakit itu mengembangkan pelayanan IT, biasanya rumah sakit itu kan banyak tuh bank-bank di belakangnya yang mendukung ya. Ada Bank BNI, karena sistem keuangannya mereka berminat gitu loh dengan rumah sakit. Biasanya waktu itu saya kerjasama dengan ini, saya minta banknya ini menempatkan tenaga IT dengan biaya mereka. Nah, itu salah satu trik ya. Tapi silakan aja dicoba, karena semakin besar omset rumah sakit, semakin banyak bank-bank yang bersedia mendukung. Nah, pada saat kerjasama dimasukin aja komplement IT ini untuk didukung oleh bank itu selama kita bekerja sama dengan bank itu. Itu salah satu cara. Tapi monggo silakan. Tapi yang jelas setiap rumah sakit wajib punya IT yang paham untuk membangun sistem rumah sakit, karena ini merupakan kebutuhan masa depan. Terima kasih. Bukan kebutuhan masa depan, udah sangat dibutuhkan mulai saat ini dan ke depan. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Asar. Pak, luar biasa. Ya, Pak Dedi, ada yang mau ditambahkan terkait dengan pertanyaan tadi? Iya, tentunya ini kan kolaborasi berbagai kompetensi ya, dan ilmu healthcare engineering ini kan tidak hanya satu rumpun ilmu. Jadi tadi kalau memang IT kan tidak bisa hanya IT kan, harus ngerti bisnis proses di dalam gitu. Jadi betul saya mendukung Prof. Asar, dan kalau mungkin di Kominfo sendiri ada namanya ini Pak Azhar, mungkin Digital Talent Scholarship ya. Jadi untuk misalnya programming segala macam, kami juga membuka beasiswa gratis Pak. Jadi memang mungkin, dan kalau bisa kita ada memang beberapa kasus tertentu yang memang bisa kita riset dengan perguruan tinggi. Nah ya, mungkin ke Prof. Eko di UTM, atau mungkin ada di ITB atau di UI yang memang ada teknik, dan itu bisa kita buat suatu sinergi. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, saya kira ada beberapa pertanyaan yang di Q&A, mungkin bisa dilihat juga. Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Hermanto. Pembuatan cetak biru dan master plan rumah sakit perlu konsultan yang paham IT, TI 40. Apakah PTPI mempunyai referensi konsultannya? Nah, itu yang pertama, Prof. Kedua, dari RSIA Stella Maris Medan, untuk aplikasi yang dikembangkan oleh Kemenkes dan BPJS, apakah tidak bisa disinkronkan dalam satu aplikasi? Karena kami masih bingung untuk mengembangkan sistem aplikasi rumah sakit, karena harus bridging ke Siranap, bridging ke JKN. Ada lagi aplikasi dari KARS, akreditasi rumah sakit, yang harus di bridging juga.
Nah, ini ada 2 pertanyaan yang mungkin kita bisa di-sharingkan jawabannya. Silakan. Yang mungkin Prof dulu. Oke, untuk yang pertama itu pembuatan cetak biru. Ya, nanti hubungi aja PT PI. Jadi kami tentunya mempunyai beberapa referensi konsultannya. Nanti kita diskusikan mungkin itu dalam kesempatan lain. Tapi silahkan, kami ada untuk itu. Kemudian yang kedua tentunya saya nggak bisa menjawab ini karena ini aplikasi yang dikembangkan Kemenkes ini Pak Arsad lagi kembali ke sana. Ya, Pak Arsad. Baik, terima kasih Prof. Ya, bagaimana Pak Arsad untuk yang tentang bridging? Ya, kami paham ya ada banyak bridging karena BPJS dia mengembangkan aplikasinya untuk kepentingannya. Kemenkes sendiri punya yang Siranap, sistem rawat inap nih, informasi rawat inap. Ini juga ada kepentingannya dan tentu saja memang seharusnya bridging gitu. Seharusnya ini bisa. Dan kami sangat paham itu. Cuman sekali lagi karena kan kalau prinsipnya kalau Kemenkes silakan aja mau bridging. Cuman kan kalau ke BPJS kan dia ada ada istilahnya terkait dengan pembayaran klaim dan sebagainya sistem keuangan dan saya kurang tahu, tapi sekali lagi seharusnya bridging sehingga rumah sakit tidak harus input berkali-kali. Saya pun sebelum di rumah sakit sempat kesel juga, kok banyak bener ya yang harus diisi gitu kan. Aplikasi ini, isi itu. Saya paham teman-teman dari Staf Analis Medan ke depan memang harus bridging, tapi saya akan coba kebetulan saya juga baru berapa ya belum sebulan lah jadi Sesditjennya Ankes. Tentunya ini akan menjadi PR kita semua. Kita berusaha agar rumah sakit tidak berkali-kali input karena memang ini harus terintegrasi. Saya rasa itu yang bisa saya lakukan, setuju. Tapi kalau KARS nih, ini baru nih KARS nih aplikasi rumah sakit ya. Dia buat lagi sistem aplikasi baru lagi itu yang saya tahu. Ya tentu saja ini saya belum bisa komentar gitu ya. Apakah ini nanti buat nambah banyak lagi atau enggak, karena KARS kalau tidak terakreditasi dengan KARS maka tidak bisa bekerja sama dengan BPJS nanti kan gitu ya. Nah, ini juga saya akan lihat lagi nih ke arah mana sih aplikasi pada KARS. Tapi yang jelas pemerintah tidak ingin membuat rumah sakit ribet, tapi tentunya sekali lagi kita perlu waktu untuk membangun integrasi yang lebih baik ke depan. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsad. Ya, Pak Denny, kalau menanggapi apa yang terjadi, bagaimana Pak Denny bisa melihatnya? Pak Denny? Ya ini memang tantangan ya di kita tapi mudah-mudahan saya tetap optimis ya koordinasi kan kadang kan susah dilakukan ya, tapi mudah-mudahan dengan pandemi COVID ini kita akhirnya terpaksa gerak cepat gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa dikoordinasikan antara BPJS dan Kemenkes ya. Saya terus terang tidak tahu detailnya ya. Kalau dari sisi IT harusnya tidak susah ya, tapi memang harus yang ngerti orang bisnis proses, data-data mana yang bisa bridging itu yang mungkin ya bisa jadi PJPI atau teman-teman Prof Eko bisa membantu untuk mencari solusinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Waktu kita sudah cukup ya, 30 menit. Saya kira untuk sesi kedua kita cukupkan. Artinya untuk presentasi dan tanya jawab kita selesaikan hari ini. Sudah kita selesaikan. Lalu saya butuh dulu kira, ya? Halo? Oh, Pak Nasir. Halo? Oke, saya kira cukup ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Pak Azhar, Prof Eko, Pak Denny atas waktunya untuk bisa memberikan bahannya, dan kita cukup sampai di sini untuk pemateri dan tanya jawab.